alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin sekalian, tibalah kita pada acara inti pada pagi hari ini. Acara sosialisasi perluasan dampak ini akan dipandu oleh moderator. Saya perkenalkan terlebih dahulu moderator kita, yaitu Laila Maulina dari Universitas. Mohon maaf. Mbak Laila Maulina dari Universitas Negeri Semarang. Dari Mbak Laila, apakah sudah bergabung? Tes. Apakah suara saya masuk? Ya, sudah. Baik. Oke, terima kasih sebelumnya. Setelah kita berdoa bersama, kita mulai acara yang pertama, yaitu dengan materi yang akan dibawakan oleh Atala Ardiasa tentang apa itu kampus mengajar. Pemateri silahkan. Terima kasih kepada Laila Maulina yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, apakah share screen-nya sudah nampak, Bapak Ahmad? Sudah, Mas. Oke, siap. Sudah. Oh, share screen-nya sudah nampak. Aku. Ya, sebentar. Ya, sudah nampak ya Bapak share screen-nya? Siap, ini sudah Mas. Ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Atala Ardiasa, saya mahasiswa kampus mengajar angkatan 2 dari SMP yang ditugaskan di SMP Negeri 2 Gemuh. Saya dari Universitas Negeri 11 Maret. Di sini mohon izin saya akan menerangkan tapi berbagi informasi mengenai apa itu kampus mengajar. Jadi, kampus mengajar ini adalah program yang dibuat oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diselenggarakan yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang terdampak pandemi dengan memberdayakan para mahasiswa yang berdomisili di wilayah sekolah untuk membantu para guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Karena terjadi pandemi COVID-19 di negara kita, jadi pembelajaran dilaksanakan melalui daring atau pembelajaran jarak jauh yang memiliki banyak kendala yang dialami baik oleh siswa, oleh guru, oleh sekolah itu sendiri, sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Nah, diharapkan dengan adanya mahasiswa yang diterjunkan di sekolah yang mengalami kendala, maka mahasiswa tersebut diharapkan dapat membantu pembelajaran baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Nah, dari sisi mahasiswa sendiri, pembelajaran jarak jauh juga menyebabkan masalah, yaitu mereka kurang mendapatkan kesempatan mengasah kemampuan interpersonal dan kepemimpinan. Dengan mengikuti program kampus mengajar ini, kami para mahasiswa juga belajar dan memiliki kesempatan untuk mengasah jiwa kepemimpinan dan karakter, serta mendapatkan pengalaman mengajar. Program ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara Direktorat Sekolah Dasar dengan Direktorat Pembelajaran
pembelajaran atau Dirjen Dikti Kemendikbud serta Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Lalu tujuan dari kampus mengajar sendiri yang pertama adalah membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu menanamkan empati dan kepekaan sosial pada mahasiswa terhadap permasalahan kehidupan kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mengembangkan wawasan dan mengasah keterampilan berpikir dalam bekerja bersama lintas bidang ilmu dan ragam asal mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi dalam program kampus mengajar ini kami para mahasiswa bukan hanya dari satu jurusan yang sama atau dari satu universitas yang sama, tetapi kami berasal dari berbagai universitas dan berbagai jurusan yang nantinya ketika kami terjun di sekolah kami akan bertugas sesuai dengan bidang keahlian kami. Lalu memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk mengasah jiwa kepemimpinan, soft skill, dan karakter dalam berinovasi dan berkolaborasi. Serta mendorong dan memacu pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, lalu meningkatkan peran dan kontribusi nyata perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan nasional. Yang terakhir memberikan inspirasi dan motivasi belajar kepada peserta didik serta mengenalkan keragaman budaya Nusantara, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dibawa mahasiswa. Lalu manfaat kampus mengajar sendiri bagi mahasiswa jelas melalui program ini diharapkan dapat mengasah jiwa kepemimpinan, soft skill, dan karakter serta pengalaman mengajar kami. Lalu bagi dosen, melalui program ini diharapkan memberikan kesempatan bagi dosen lintas prodi untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, sekolah, dan guru dalam pengalaman pendidikan. Lalu bagi perguruan tinggi, melalui program ini diharapkan memberikan ruang pengabdian, penerapan berbagai kajian, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lalu bagi sekolah dasar dan SMP yang diterjuni oleh mahasiswa kampus mengajar, melalui program ini, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas proses pembelajaran di sekolah termasuk dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, lalu tujuan program ini juga yang utama adalah membenahi literasi dan numerasi di sekolah yang dituju. Jadi literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecapakan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi perbedaan antara literasi numerasi dengan matematika itu, jika literasi numerasi ini ada matematika di dalamnya, tetapi diimplementasikan sesuai konteks yang ada di dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Dan materi yang diajarkan di literasi numerasi bersifat spiral atau saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, jadi terkait materi lalu, terkait dengan materi yang sekarang, terkait lagi dengan materi yang besoknya. Jadi bukan hanya menghafal rumus untuk dapat menjawab persoalan tersebut, tetapi juga harus paham bagaimana langkah-langkah dan digunakan untuk apa literasi dan numerasi itu. Lalu ada menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai macam bentuk seperti grafik, tabel, bagan, dan sebagainya, lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Jadi literasi numerasi ini intinya para siswa itu bisa menganalisis berbagai macam permasalahan dan menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Lalu peran-peran dalam kampus mengajar. Nah, untuk peran-peran sendiri, Kemendikbud jelas memfasilitasi dan memberikan acuan pelaksanaan kampus mengajar pada perguruan tinggi. Lalu untuk perguruan tinggi,
menyeleksi dan mempersiapkan SDM, serta melakukan monitoring pelaksanaan kampus mengajar selama tahun akademik. Lalu bagi mahasiswa membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan bimbingan dari dosen. Lalu untuk sekolah tujuan menerima dan bekerja sama dengan mahasiswa pengajar untuk memberikan pengajaran selama masa pandemi. Lalu kegiatan dalam kampus mengajar yang utama untuk SMP sendiri yaitu bagi kepala sekolah dan guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan administrasi sekolah selama pandemi COVID-19, dan untuk mahasiswa itu melaksanakan sesuai kebutuhan kritis sekolah, membantu guru dalam pelaksanaan belajar dari rumah atau tatap muka di sekolah, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Jadi gini, untuk dari mahasiswa tugasnya nanti adalah mengobservasi di sekolah untuk minggu-minggu awal, yaitu sebenarnya sekolah ini yang dibutuhkan apa untuk literasi dan numerasinya. Lalu setelah para mahasiswa atau kami mengobservasi sekolah ini yang kurang apa, yang harus dibenahi apa, lalu kami membuat sebuah program kerja, yang program kerjanya itu nanti kami konsultasikan dengan dosen pembimbing lapangan dan pihak sekolah, pihak kurikulum, pihak humas, pihak kepala sekolah, apakah program ini bisa dilaksanakan di sekolah tersebut. Jadi mahasiswa di sana tugas utamanya bukan mengajar, tapi menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah tersebut dengan membuat program kerja yang diharapkan melalui program kerja tersebut para mahasiswa bisa membantu memberikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh sekolah tersebut. Khususnya untuk SMP yang dibenahi adalah asesmen kompetensi minimum untuk kami, untuk pengalaman kami yang kemarin. Jadi kami memberikan bukan pendampingan tapi pengenalan apa itu AKM kepada siswa-siswa dan membantu mengoperasikan komputer untuk tes-tesnya dan lain sebagainya. Lalu berapa lama pelaksanaan program kampus mengajar? Untuk program kampus mengajar angkatan 2 kami selama dari mulai bulan Agustus mulai sampai nanti bulan Desember tanggal 18 baru penarikan. Jadi sekitar 5 bulan atau lebih dari 1 semester. Lalu pelaksanaan kegiatan sendiri untuk dosen pembimbing jelas membimbing para mahasiswa yang ditugaskan di tiap sekolah. Lalu untuk kepala sekolah, tugas kepala sekolah selain sebagai penanggung jawab sekolah, yaitu memilihkan guru pamong kepada para mahasiswa sesuai dengan bidang mereka. Misal kalau saya, Mas Atala, bidangnya matematika, jadi guru pamong saya diberikan guru matematika. Kalau untuk masuk Maulana, karena beliau bidangnya teknik informatika, beliau diberikan guru pamong dengan mata pelajaran IPA yang bisa mengoperasikan komputer juga. Lalu untuk Mbak Intan, misal PPKN, guru pamongnya juga PPKN, seperti itu. Lalu untuk guru pamong sendiri, setelah kepala sekolah menunjuk guru pamong memiliki tugas untuk mewakili masing-masing mahasiswa yang ada di sekolah tersebut. Jadi guru pamong ini seperti ngemong mahasiswa pada program kampus mengajar itu. Jadi guru pamong mengawasi, memberikan masukan, memberikan validasi mengenai program kerja kami, dan sebagai validator dalam setiap laporan yang kami buat. Lalu untuk para mahasiswa sendiri jelas sebagai pelaksana pengembangan literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi di lingkungan sekolah. Jadi tugas mahasiswa di sini melaksanakan program kerja yang telah mereka buat, lalu melakukan evaluasi untuk program kerja tersebut. Lalu untuk siswa SD atau SMP
yaitu sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan program kampus mengajar. Jadi untuk ini kan siswa SMP, jadi siswa SMP di SMP Negeri 1 Pemalang sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan program kampus mengajar ini. Lalu, samakah kampus mengajar dengan PPL? Untuk kampus mengajar dan PPL memiliki perbedaan, yaitu pada kampus mengajar, mahasiswa satu kelompok berasal dari berbagai universitas. Sedangkan mahasiswa PPL itu mahasiswanya berasal dari suatu kelompok dan dari satu universitas yang sama. Jadi perbedaannya untuk mahasiswa kampus mengajar itu satu kelompok berasal dari berbagai universitas. Kalau mahasiswa PPL satu kelompok berasal dari satu universitas. Lalu untuk dosen pembimbing di kampus mengajar dipilih bukan dari satu universitas saja, tetapi diseleksi oleh kementerian, mendaftar dosen-dosen dari berbagai universitas untuk mengikuti kampus mengajar. Lalu setelah diseleksi diterima, dosen tersebut bisa ditempatkan di mana saja. Tetapi untuk dosen pembimbing untuk kegiatan PPL pasti dari universitas yang melaksanakan PPL. Lalu untuk tujuan dari program kampus mengajar, fokus kami terhadap literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi. Sedangkan fokus PPL yaitu untuk implementasi setiap program didik mahasiswa yang bersangkutan. Maksudnya untuk PPL ini kami hanya fokus kepada kegiatan mengajar kami, membuat RPP, membuat media pembelajaran, lalu yang terakhir ujian PPL seperti itu. Lalu untuk kampus mengajar programnya berasal langsung dari Kemendikbud, dan untuk PPL program berasal dari universitas tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai kampus mengajar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Atala Ardiasa. Kita kembali lagi melanjutkan materi yang berikutnya, Pak. Kalau tadi itu sudah ada materi tentang apa itu KM, sekilas informasinya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Yang kedua, kita ada pemateri lagi, yaitu Mbak Intan Romana yang akan menjadi pembicara tentang proker-proker akademik yang kita laksanakan di sini selama ada di sini. Silahkan Mbak Intan Romana, saya persilahkan. Oke, sebelumnya kayaknya masih ada gangguan teknis kecil. Sebentar ya Pak, Mbak Intan lagi ada trouble sedikit. Oh iya Pak, ini apakah hanya ada 3 orang perwakilan dari sekolah SMP 1 Pemalang ya Pak? Oh iya Mbak, ini untuk kesempatan pertama ini kami ada 3 orang ya, yang baru bisa mengikuti karena ini kebetulan bersamaan dengan kegiatan PTM Mbak. Jadi, oh iya benar Pak, ada PTM jadi yang ada selolah yang bisa mengikuti kegiatan ini. Dan untuk berikutnya. Oke, enggak apa-apa Pak. Bapak, yang penting informasinya akan tersampaikan ke sekolah gitu Pak. Siap Mbak, oke. Sepertinya Mbak Intan Romana sudah siap Pak. Saya kembalikan lagi ke Mbak Intan. Oke, monggo. Terima kasih. Sudah bisa didengar Bapak, Mbak Laila? Siap Mbak. Ya. Terima kasih matur suwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf sebelum menuju ke proker akademik
akademik, menceritakan sedikit pengalaman yang awal-awal kami di SMP Negeri 2 Gemuh niki, Pak. Awalnya itu kami sebenarnya bingung, Pak, mau membuat proker yang seperti apa, karena memang seperti dicolke gitu aja, kami bingung. Kemudian kami melakukan langkah awal yaitu observasi sekolah, Pak. Kami berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian waka kurikulum, waka kesiswaan, dan Bapak Ibu guru BK. Dalam arti siswa-siswinya itu seperti apa gitu kan, agar kami tahu proker yang seperti apa yang cocok diterapkan di SMP Negeri 2 Gemuh ini. Kemudian setelah kami observasi, kami menemukan beberapa kendala ataupun kekurangan yang memang seharusnya dilaksanakan pada pembelajaran luring. Kalau sekarang sudah PTM, tapi kan masih ada yang luringnya, masih simulasi PTM. Jadi kami menyimpulkan untuk membuat proker-proker, beberapa proker yang kami bagi menjadi dua, yaitu proker akademik dan proker non-akademik. Berikut ini tampilan proker yang akademik, Pak. Sekedar, Pak. Sampun bisa dilihat napa mboten, Pak? Bapak Ibu? Belum, Mbak. Belum. Belum bisa kami lihat. Oh, nggih, sekedap ya. Saya coba ulangi. Coba saya kira. Nggih. Nah, sampun nggih, Pak? Sampun, Mbak. Nggih. Program kerja yang kami susun di SMP Negeri 2 Gemuh ini melalui kampus mengajar, yaitu yang pertama ada pengenalan AKM, kemudian mahir membaca, dan bantuan mengajar untuk peningkatan literasinya, Pak. Untuk peningkatan literasi dan numerasinya, kami itu ada pengenalan AKM, mahir membaca, dan bantuan mengajar. Kemudian untuk bantuan adaptasi teknologi, kami menyusun 3 program kerja, yaitu yang pertama pelatihan media pembelajaran dan video conference guru, atau pelatihan penggunaan virtual meeting untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kemudian ada pelatihan komputer siswa untuk meningkatkan pengenalan lebih dalam lagi kepada teknologi. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Gemuh kami latih dan kami kenalkan bagaimana cara menggunakan komputer. Kemudian yang terakhir ada SIKAMU atau Sistem Informasi Akademik di SMP Negeri 2 Gemuh ini, Pak. Untuk pengenalan dan pendampingan AKM sendiri. Mohon maaf, Mbak. Iya. Bisa langsung bertanya? Nggih. Ini tadi ada program pelatihan guru, nggih. Nggih. Ini pelatihan di sini untuk semua guru atau nanti guru yang ikut dalam guru pamong, Mbak? Oh, itu untuk seluruh guru, Bapak. Untuk seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Gemuh kemarin kami lakukan, sudah terlaksana nih, Pak. Oke. Berarti nanti di tempat kami juga begitu, Mbak, ya? Semua guru begitu? Oh, sebelumnya gini, Pak. Kami kan ini meng-share atau mensosialisasikan apa yang sudah kami laksanakan di sini ya, Pak, ya. Nah, harapannya nanti ketika sudah ada kampus mengajar 3 di SMP Negeri 1 Pemalang, itu Bapak dan Ibu guru di sana itu tidak bingung lagi ini mahasiswa suruh ngapain gitu kan, Mbak. Jadi untuk pengenalan begitu ya, Mbak? Iya, untuk contoh saja. Apabila nanti mau disempurnakan lagi juga lebih baik. Apabila memang kurang cocok diterapkan ya tidak apa-apa, ngoten Bapak. Iya. Saya jelaskan satu persatu nggih Bapak untuk pengenalan. Monggo, Mbak. Nggih. Kegiatan pendampingan AKM ini sebenarnya kami lakukan agar siswa-siswi itu tidak kaget, Pak. Karena AKM kan baru saja dimulai untuk pertama kalinya kemarin bulan
Oktober itu. Nah, ternyata ketika kita sosialisasi untuk siswa-siswi yang terpilih menjadi peserta AKM, itu banyak sekali siswa-siswi yang memang tidak sanggup sebenarnya, tidak siap melakukan AKM ini. Ya memang AKM kan tujuannya untuk mengukur kemampuan siswa tanpa sebelumnya diajari ataupun dibelajari terlebih dahulu. Tapi kami lihat kok waktu sosialisasi memang siswa-siswi, bahkan Bapak Ibu guru itu masih bingung apa itu AKM. Jadi kami berikan pengarahan apa itu AKM, kemudian kami coba siswa-siswi tersebut dengan menggunakan sistem yang website resmi dari Pusmenjar ataupun simulasi AKM online. Nah, ternyata setelah kami coba itu memang kemampuan siswa-siswinya masih sangat rendah sekali untuk diikutkan di AKM itu. Kemudian melihat hal seperti itu, kami berikan buku paket ataupun buku dampingan untuk mereka belajar sendiri yang kami usulkan ke sekolah. Kemudian sekolah itu membelikan buku sebanyak 51 buku karena memang siswa AKM itu ada 50-an ya Bapak yang kemarin itu. Kemudian kami bagikan, kami berharap AKM-nya itu bisa berjalan dengan lancar dan nilai AKM di SMP Negeri 2 Gemuh kemarin itu bisa tidak anjlok-anjlok sekali seperti itu. Kemudian hambatannya ternyata siswa-siswa SMP Negeri 2 Gemuh itu banyak sekali yang tidak bisa mengoperasikan komputer. Bahkan tidak mampu untuk menggerakkan mouse itu banyak sekali, Pak. Karena berbeda sekali dengan SMP-SMP yang sudah maju, mungkin SMP Negeri 1 Pemalang ini yang letaknya di kota, SMP Negeri 2 Gemuh ini letaknya memang di pelosok, kebanyakan memang Bapak wali muridnya itu sebagai petani, jadi sangat buta sekali dengan komputer. Kemudian kami arahkan, kami berikan pengarahan, pendampingan untuk mengoperasikan komputer itu sendiri. Nah, untuk hambatan yang terakhir itu ketika 50 siswa itu sudah kami dampingi, sudah kami kenalkan dengan AKM, tiba-tiba dari dinas itu datanya berubah. Dari 50 siswa tersebut hanya 6 orang yang masuk ke data kedua. Jadi yang data pertama itu tidak jadi kami agak kesulitan untuk mendampinginya lagi, apalagi sudah mepet sekali dengan ANBK atau AKM ini. Mungkin itu dari pengenalan dan pendampingan AKM. Kemudian program kami selanjutnya yaitu Mahir Membaca. Nah, di sini masih kami juga merasakan kaget yang luar biasa karena siswa SMP kelas 7, 8, dan 9 kok masih ada yang belum bisa membaca. Bahkan mengenal huruf pun masih sulit. Hal ini kami ketahui ketika ada salah satu bapak atau ibu guru yang melapor ataupun bercerita kepada kami. Anakku, siswaku belum bisa membaca, kesulitan membaca seperti itu. Mungkin ini adalah salah satu dampak dari pandemi. Sekolah di rumah 2 tahun, kemudian daftar di SMP ini menggunakan sistem yang zonasi. Jadi mau tidak mau SMP harus menerima dan ternyata anak-anak tersebut ada yang belum bisa membaca. Kemudian kami kumpulkan anak-anak tersebut. Kami tanya wali kelas dari kelas 7 sampai kelas 8, adakah siswa-siswinya yang belum bisa membaca? Kemudian ada sekitar 6-7 orang yang memang belum bisa membaca dan ternyata benar juga dari kami, mereka belum bisa membaca karena memang sekolahnya hanya di rumah. Mereka tidak belajar, yang mengerjakan tugas adalah kakaknya atau ibunya saja. Nah, tetapi ada satu siswa Pak yang memang berkebutuhan khusus, dalam arti siswa tersebut memiliki gangguan epilepsi, penyakit, jadi memang harus ekstra untuk mengajarinya membaca. Dalam program ini kami menjadwalkan Bapak
2 kali pertemuan dalam 1 minggu, yaitu hari Senin dan hari Rabu. Harapan kami dengan adanya pendampingan atau pelatihan membaca ini, siswa-siswi yang memang harus membutuhkan perhatian khusus dalam belajar itu bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan tidak adanya kami di sini. Karena kan kami khawatirnya belum bisa membaca, kok nanti takutnya dia terpilih menjadi siswa AKM gitu kan. Membaca saja sulit, apalagi memahami soal-soal AKM yang sangat panjang. Seperti itu Bapak. Bisa dilanjut Mbak? Oke, Mbak, monggo. Oke. Yang selanjutnya yaitu bantuan mengajar. Bantuan mengajar ini kami berhubungan dengan Bapak Ibu Guru Pamong yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Atala, bahwasanya kami diplot-plotkan kepada Bapak Ibu Guru yang memang sesuai dengan jurusan kami. Nah, apabila dari kami ada yang bukan dari pendidikan, contohnya rekan saya Mas Rafli dan Mas Sukma dan Mbak Laila itu bukan dari pendidikan, maka Mohon maaf Mbak. Iya Pak. Ini mohon maaf, tadi mapel yang perlu guru Pamong ada berapa ya Mbak? Mapelnya apa saja tadi? Oh iya, untuk guru Pamong itu semua Pak, tidak melulu mengenai bahasa Indonesia dan matematika. Jadi mau bahasa Jawa pun kami kan ada yang bahasa Jawa, ada yang jurusan pendidikan bahasa Jawa. Nah, berarti guru Pamongnya itu Pak Guru Bahasa Jawa ngoten Pak. Kemudian yang fisika murni kan kami ada. Nah, itu diarahkan oleh Bapak Kepala Sekolah ke guru Pamong yang mengampu pelajaran IPA. Iya Mbak, maksudnya ini kaitannya dengan persiapan. Itu berarti nanti semua mapel gitu Mbak ya? Enggak Pak, untuk satu mahasiswa itu 1 guru Pamong. Iya, enggak untuk mapelnya berarti semua ya? Enggak Pak. Nah, ini bantuan mengajar dilakukan sebagai salah satu tujuan kampus mengajar, yaitu membantu guru dalam mata pelajaran atau pembelajaran. Kemudian, mahasiswa diberi guru Pamong sesuai dengan ilmu yang ditekuni. Bantuan mengajar mengikuti jadwal guru Pamong, jadi kami menyesuaikan. Nah, ini Pak yang menjadi kendala atau hambatan kami, karena kami di awal-awal itu menggantikan guru Pamong seperti waktu PPL, ketika PPL itu kan menggantikan guru Pamong mengajar di kelas, tetapi sebenarnya kami hanya mendampingi dalam arti kami mampu membuatkan media pembelajarannya ataupun guru yang mau diajari untuk membuat media seperti contohnya PowerPoint yang paling sederhana. Nah, itu kami mau mendampinginya. Jadi Bapak Ibu guru yang mau membuat PowerPoint kok butuh dampingan dari kami, ya kami dampingi, kami kenalkan fitur-fitur baru. Kemudian semisal Bapak Ibu guru mau membuat kuis dengan media yang ada di internet itu, Quizizz atau Kahoot itu, nah kami juga siap untuk mendampinginya. Tapi terkadang ketika Bapak Ibu guru itu tidak bisa masuk ke dalam kelas dan berhalangan hadir, maka secara langsung kami mengisi atau menggantikan. Jadi kami menggantikan ketika Bapak Ibu guru memang berhalangan hadir dan tidak masuk ke dalam kelas. Kami juga membantu administrasi seperti rekap nilai, kemudian kemudian menyusun soal, seperti itu Bapak. Di awal-awal kami juga berkoordinasi dengan guru Pamong kami terkait RPP pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian ini sudah masuk ke bantuan teknologi atau adaptasi teknologi. Pelatihan media pembelajaran dan video conference guru. Kami lakukan baru-baru ini, kemarin ini, dalam waktu 1 hari, alhamdulillah terlaksana dengan baik dan lancar. Pelatihan media pembelajaran dan video conference guru ini merupakan salah satu bentuk program kerja berdasarkan tujuan kampus mengajar, yaitu adaptasi teknologi.
Tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan guru-guru agar dapat berkreasi dan membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa dan tidak membosankan. Kemudian pelatihan ini berangkat dari keresahan dan pemikiran kami melihat pembelajaran dari menggunakan Google Classroom yang sangat monoton dan materi ini hanya dibagikan hanya berbasis tugas dan berupa screenshot. Jadi awal-awal kami ikut masukkan Pak ke dalam Google Classroom tersebut. Dan memang memprihatinkan bahwasanya Bapak Ibu guru itu menge-share materi itu hanya di copy paste gitu. Semisal pengertian HAM, nah itu dicari di internet pengertian HAM, di copy, kemudian dipaste di Google Classroom seperti itu. Banyak sekali, dan itu menurut kami siswa-siswi yang membaca itu sangat daya tarik untuk belajarnya itu sangat rendah karena melihat tulisan yang sebanyak itu tidak ada gambar ataupun desainnya. Nah, dari sana kami mempunyai hati kecil yang tergerak untuk melatih Bapak Ibu guru agar membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Walaupun sederhana tampilannya, tetapi kami harap media tersebut bisa menumbuhkan semangat siswa untuk belajar di ruang kelas online tersebut. Kemudian dalam pelatihan itu, di awal itu kami melatih ataupun mengenalkan Google Meet, Pak. Google Meet yang seperti sekarang kita gunakan ini, karena memang Bapak Ibu guru di sini banyak yang sepuh-sepuh, banyak yang belum mengenal, walaupun ada yang muda tapi juga belum mengenal juga ada. Jadi kami berharap dengan menggunakan virtual meeting ini, siswa-siswi yang ada di rumah itu mengenal Bapak Ibu gurunya. Karena kami kalau tanya sama siswa gitu, guru seni budayanya siapa Mas, Mbak? Siswa-siswi tidak tahu Pak. Yang seperti apa Bapak Ibu gurunya tidak tahu. Jadi kami harap walaupun belajarnya dari rumah, siswa-siswi itu bisa melihat Bapak Ibu gurunya itu seperti apa, bisa menyapa melalui virtual meeting. Setelah kami menyampaikan materi Google Meet kepada Bapak Ibu guru, yang alhamdulillah Bapak Ibu guru itu semuanya ikut. Walaupun Bapak Ibu gurunya sudah sepuh-sepuh, itu tidak merasa digurui, dan kami tidak menggurui, kami hanya berbagi informasi, berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru. Respon Bapak Ibu guru sangat baik, dan kami meminta Bapak Ibu guru minimal 1 kali pertemuan menggunakan Google Meet untuk tindak lanjutnya. Jadi tidak hanya diberikan materi seperti Google Meet terus sudah hilang gitu aja, tidak dipraktekkan, tetapi kami meminta untuk Bapak Ibu guru menggunakan virtual meeting minimal 1 kali pertemuan. Kemudian setelah Google Meet kami juga memberikan materi terkait PowerPoint, Pak, menggunakan Microsoft PowerPoint yang paling sederhana, agar Bapak Ibu guru juga mudah menangkap ilmu, materi, dan mempraktekannya. Sama halnya dengan Google Meet, kami juga memberikan penugasan ataupun meminta untuk Bapak Ibu guru untuk membuat media pembelajaran untuk digunakan di ruang kelasnya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya ada pelatihan komputer siswa. Pelatihan komputer siswa ini sasarannya kepada siswa, Pak. Siswa kelas 8 dan kelas 9. Kelas 7 memang belum kami latih, karena kami melihat kelas 9 yang nantinya akan SMA kok belum bisa komputer seperti itu, kan memprihatinkan sekali. Jadi kami sasarkan ke kelas 9 dan kelas 8. Kami berikan materi Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint, dan Canva. Untuk Microsoft Word sendiri, kami harap setidaknya siswa-siswi mampu membuat tugas secara online dengan menggunakan Word, kemudian PowerPoint sebagai bekal nantinya ketika SMA, mereka diminta untuk membuat PowerPoint dan mempresentasikan, jadi bisa seperti itu. Untuk Canva, itu kami latih siswa-siswi bisa membuat poster sederhana, karena kita sudah masuk ke zaman yang apa-apa serba online, jadi harapannya siswa-siswi mampu membuat
poster ataupun pengumuman atau hal-hal lainnya yang terkait online dikemas dengan menarik seperti itu. Pertemuannya 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu itu kami kira sudah sangat efektif untuk siswa-siswi. Kemudian dalam pelatihan komputer ini kami juga siswa langsung praktek. Jadi setelah pelatihan komputer, hasil dari pekerjaan siswa tersebut kami minta untuk menyimpannya. Kemudian kami setelah siswa-siswi pulang, kami lihat lagi apakah sudah sesuai target atau belum, sesuai tujuan kami atau belum. Ternyata siswa-siswi sangat mudah sekali menerima materi-materi yang kami berikan dan bahkan hasilnya lebih dari ekspektasi yang kami harapkan. Seperti itu, Bapak. Kemudian ada yang terakhir, ini kami bertujuan untuk membuatkan sistem informasi sekolah. Kebetulan ini belum terlaksana dan masih proses, semoga bisa segera selesai. Dari SIKAMU ini, Sistem Informasi Akademik SMP Negeri 2 Gemuh, kenapa kami membuat program kerja semacam ini? Karena memang di SMP Negeri 2 Gemuh belum mempunyai website sekolah. Jadi masyarakat di luar sana yang jauh dari SMP Negeri 2 Gemuh ataupun daerah Gemuh dan Ringin Arom ini akan sulit mendapatkan informasi apakah ada SMP di sini atau sekolahnya seperti apa, itu memang belum ada. Jadi kami berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru IT yang ada di sini untuk membuat SIKAMU ini agar masyarakat umum bisa mendapatkan akses ataupun informasi dari SMP Negeri 2 Gemuh sendiri. Kemudian pembuatan sistem informasi sekolah dilatar belakangi karena SMP belum memiliki website resmi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian program ini juga merupakan bentuk upaya untuk membangun SMP Negeri 2 Gemuh agar lebih aktif dengan memanfaatkan internet di era digital. Karena sampai saat ini di sini memang sangat rendah sekali pemanfaatan teknologinya, Pak. Komputernya sudah bagus-bagus semua, wifi-nya sudah mumpuni semua. Dalam arti perlengkapannya sudah sangat maju di sini, tetapi memang pergerakannya sedikit lambat. Jadi kami harap dengan adanya bantuan dari kami, Bapak Ibu Guru ataupun karyawan yang ada di sini bisa memanfaatkan Sarpras dengan sebaik mungkin. Kemudian perancangan sistem informasi ini dilakukan dengan perencanaan salah satu mahasiswa yang menekuni ilmu informatika. Ya, nah ini diketuai atau digerakkan oleh Mas Sukma yang kebetulan nanti akan menyampaikan materi juga. Karena Mas Sukma itu dari informatika, dari IT, jadi tergerak hatinya untuk membuat SIKAMU. Kemudian sistem informasi ini akan diisi profil mengenai sekolah, data-data guru, data siswa, kemudian prestasi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu kami akan cantumkan dalam SIKAMU ini. Mungkin di SMP Negeri 1 Pangemalang sudah maju, ini sudah ada websitenya. Nah, kalau sudah ada websitenya ya SIKAMU-nya tidak usah diterapkan ya buat apa-apa seperti itu. Itu saja bantuan akademik yang sudah kami berikan di SMP Negeri 2 Gemuh ini yang sudah terlaksana maupun sedang terlaksana. Saya kembalikan kepada moderator, mungkin Bapak ada pertanyaan, nanti akan dipandu oleh moderator. Terima kasih, Mbak Laila, monggo. Oke, maaf. Oke, terima kasih Mbak Intan Romana yang sudah memberikan materi atau penjelasan tentang proker-proker akademik. Berikutnya Bapak, kami juga ada proker-proker non-akademik, yaitu di luar-luar ilmu pembelajaran yang di dalam kelas, yaitu non-akademik yang akan kita
yang akan dipaparkan oleh Mas Sukma Maulana Hakim. Silahkan Mas Sukma, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Laila. Sebentar saya akan menyiapkan presentasi diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain dari program kerja akademik, kami juga merencanakan program kerja non-akademik. Hal ini bertujuan agar siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 2 Gemuh ini tidak hanya menonjol pada bidang akademiknya saja, namun juga memperhatikan dari segi non-akademiknya. Mungkin bisa next. Nah, untuk program kerja non-akademik ini biasanya lebih sering muncul ketika kita mendapati masalah di tengah perjalanan ketika berada di sini. Jadi sebenarnya ada beberapa program kerja yang tidak masuk dalam perencanaan awal, namun kita laksanakan karena kita menemui beberapa masalah yang ada di SMP ini ketika berjalannya waktu di sini. Nah, untuk pertama kali untuk program kerja yang non akademik yaitu ada lomba 17 Agustus. Lomba 17 Agustus ini memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, dan ketika kita berbincang dengan wakil kurikulum di SMP ini, ternyata dari pihak sekolah belum mengadakan perlombaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan kita. Akhirnya kita mengadakan lomba tersebut. Kemudian ada competition and champion. Competition and champion ini adalah pelatihan untuk siswa-siswa SMP Negeri 2 Gemuh agar mempersiapkan untuk kompetisi perlombaan yang akan diikuti. Kemudian ada mahasiswa peduli cegah virus. Ini program kerja yang sebenarnya ini di luar dari kampus mengajar karena ini bertujuan untuk melengkapi salah satu mata kuliah dari mahasiswa, karena kampus mengajar ini juga dari kementerian akan mengkonversi sebanyak 20 SKS mahasiswa. Salah satunya adalah mata kuliah KKN, kuliah kerja nyata. Nah, salah satu program kerja yang harus dilaksanakan ketika KKN adalah peduli dalam mencegah virus COVID-19. Makanya kami melaksanakan program kerja tersebut. Kemudian ada Jumat Sehat, Jumat Bersih, dan Jumat Rohani. Kemudian ada pendekar. Pendekar ini adalah program kerja pembentukan OSIS. Karena di SMP ini sendiri ternyata selama pandemi tersebut, OSIS di SMP ini tuh vakum, Bapak. Jadi semua kegiatan itu diambil alih oleh wakil kesiswaan. Karena itulah kami akhirnya berencana untuk membentuk kembali OSIS di sini, dan alhamdulillah kemarin sudah terlaksana di bulan ini, bulan November. Dan untuk saat ini tinggal kami mementori OSIS tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di sini ada kelas meeting. Kelas meeting ini proker dari OSIS sendiri sebenarnya. Dari kami sendiri hanya mementori OSIS tersebut agar kelas meeting dapat berjalan lancar. Kemudian ada bantuan administrasi lainnya apabila Bapak Ibu guru SMP 2 Gemuh ada kesusahan dan meminta bantuan dari mahasiswa. Ini untuk yang pertama, lomba 17 Agustus. Saya perinci lagi. Lomba 17 Agustus ini dilaksanakan secara daring untuk memeriahkan dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk lomba-lombanya adalah satu, yaitu lomba Mobile Legends online. Yang kedua, cipta dan baca puisi tema kemerdekaan.
Yang ketiga, video kreatif TikTok tema kemerdekaan. Jadi kenapa kami memilih itu? Untuk yang pertama, kami memilih Mobile Legends Online itu karena setelah kami lakukan observasi di sekolah, ternyata sebagian besar siswa-siswi di SMP Negeri 2 Gemuh ini, mereka jika bermain game, mereka banyak menghabiskan waktu bermain game, dan gamenya itu adalah Mobile Legends. Nah, kami ingin menyalurkan bakat mereka atau minat mereka dalam bermain game tersebut. Harapannya apabila kami melaksanakan lomba tersebut, siswa-siswi ini dapat menyalurkan bakat mereka, dan nantinya apabila ada kompetisi yang berhubungan dengan Mobile Legends Online ini, nantinya sekolah sudah memiliki siswa-siswa yang berpotensi dan juga nantinya bisa diajukan untuk mengikuti lomba tersebut. Kemudian yang kedua, ada cipta dan baca puisi tema kemerdekaan. Ini karena kami ingin siswa-siswi ini memiliki jiwa seni, yaitu salah satunya menciptakan sebuah puisi dan juga membawakannya secara langsung. Jadi nanti untuk penilaiannya sendiri ini melalui online, jadi nanti siswa-siswi akan diminta untuk mengirimkan video melalui link yang sudah disediakan oleh kami. Terus kemudian dari Bapak Ibu guru yang akan menjadi juri dan menentukan nilai dari video tersebut. Kemudian yang ketiga ini ada video kreatif TikTok tema kemerdekaan. Ini yang melandasi adalah ketika kami melihat siswa-siswi di SMP 2 Gemuh ini, mereka aktif sekali dalam TikTok. Jadi daripada siswa-siswi ini hanya melihat TikTok dan tidak memanfaatkannya, maka lebih baik kita membuat lomba video kreatif. Jadi selain mereka bermain di TikTok, mereka juga dapat memanfaatkan TikTok untuk mengasah kekreatifan mereka. Seperti itu. Next. Nah, ini kemudian ada Competition and Champion. Competition and Champion merupakan kegiatan pendampingan siswa untuk lomba mewakili sekolah. Jadi ketika ada perlombaan yang nantinya akan terlaksana, kita mencari bibit-bibit yang ada di SMP 2 Gemuh ini. Jadi kami melakukan seleksi, beberapa kali seleksi, kemudian menemukan siswa-siswi yang memiliki talenta, bakat, dan juga minat yang cukup tinggi terhadap lomba tersebut. Maka kami dari mahasiswa mementori mereka agar mereka dapat melaksanakan perlombaan tersebut secara maksimal. Nah, olimpiade dan lomba di masa pandemi lebih banyak secara daring. Karena itu, kami juga mendampingi guru, yaitu memberikan penjelasan kepada guru bahwa sebaiknya itu ketika lomba secara daring itu seperti apa, kayak gitu. Dan kami juga membantu dalam men-tag video karena dari kamilah yang tahu seperti apa letak-letak yang bagus, seperti itu. Jadi kami membantu guru secara keseluruhan. Kemudian mahasiswa peduli cegah virus. Nah, ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, ini berawal dari konversi mata kuliah KKN yang harus membuat program kerja yang harus melibatkan masyarakat. Jadi selain kami membagikan masker kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dan juga siswa-siswi, kami juga membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat di lingkungan sekolah. Tujuannya sendiri adalah untuk membantu pemerintah dalam mengatasi wabah yang saat ini melanda. Nah, di sini kami membagikan sekitar 59 paket, di mana satu paket berisi 3 masker dan 1 hand sanitizer. Pembagian ditunjukkan untuk pembeli dan pedagang di pasar yang tidak memakai masker. Untuk lokasinya sendiri, pembagian masker ini terletak di SMP Negeri 2 Gemuh dan juga di Pasar Ringin Arum, pasar yang berada dekat dari SMP 2 Gemuh. Nah, kemudian Jumat Sehat, Jumat Bersih, dan Jumat Rohani.
kegiatan rutinan setiap hari Jumat yang diikuti oleh seluruh warga SMPN 2 Gemuk. Itu antara lain Jumat bersih. Jumat bersih ini kegiatannya adalah bersih-bersih di lingkungan sekolah SMPN 2 Gemuk. Jadi kami ada 3 proker Jumat, yaitu Jumat bersih, sehat, dan rohani. Untuk bersih sendiri nanti mengikuti rombel dari kelas mana yang masuk pada hari Jumat. Jadi apabila nanti pas waktu hari Jumat pertama yang masuk kelas 8, maka yang melakukan kegiatan Jumat bersih adalah kelas 8. Nah, untuk pembersihannya sendiri, untuk siswa membersihkan kelasnya, sementara untuk guru dan juga mahasiswa itu membersihkan lingkungan sekolah. Jadi termasuk untuk di depan lobi seperti itu, membersihkan halaman dan juga seperti itu. Kemudian ada Jumat sehat, kegiatan olahraga untuk mahasiswa dan guru. Ini belum bisa terlaksana untuk yang Jumat sehat ini karena selama uji coba PTM terbatas ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal itu melarang segala aktivitas siswa di luar kelas. Jadi sampai saat ini kami belum bisa melaksanakan Jumat sehat karena kita masih ada pandemi COVID-19 ini. Kemudian Jumat rohani, kegiatan ngaji dan tahlil bersama dan dilakukan setiap hari Jumat Kliwon. Jadi setiap kali hari Jumat Kliwon, siswa-siswi akan melakukan tahlil bersama dan dipimpin oleh guru agama SMP Negeri 2 Gemuh ini. Next. Kemudian ini ada pendekar. Pendekar sendiri singkatan dari pemimpin yang berani, disiplin, dan berkarakter. Ini merupakan nama dari open recruitment kami yang kemarin ketika ingin mengaktifkan kembali OSIS yang ada di SMP 2 Gemuh. Jadi pembentukan OSIS ini karena selama 2 tahun SMP Negeri 2 Gemuh ini tidak memiliki OSIS, Bapak. Jadi OSIS mereka beku dan semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah digantikan oleh Bapak Ibu guru, terkhusus dari wakil kesiswaan. Nah, untuk pembentukan OSIS ini sasarannya adalah kelas 7 dan 8. Karena untuk kelas 9 sendiri ini sudah mau lulus, jadi sangat disayangkan apabila nanti pengurusnya dari kelas 9. Nanti mereka tidak bisa 1 periode, tidak bisa 1 tahun. Akan berhenti di tengah perjalanan, dan kasihan untuk teman-teman yang tidak lulus pada waktu itu. Jadi mereka hanya tinggal setengah dari kepengurusannya. Nah, untuk OSIS ini sendiri kami ciptakan sesuai kebutuhan. Jadi nanti di SMP Negeri 2 Gemuh sendiri ada 5 bidang. Jadi ada bidang keagamaan, bidang kesehatan, bidang TIK, kemudian ada bidang kemudian ada ya dan lainnya. Saya sedikit lupa. Nah, next. Nah, kemudian ada kelas meeting. Kelas meeting sendiri merupakan program kerja dari kelanjutan pembentukan pengurus OSIS. Jadi di sini tuh bukan kami yang menangani secara langsung untuk kelas meeting ini. Jadi kelas meeting ini yang merupakan ikutnya program dari OSIS. Nah, tugas kami di sini hanya mementori pengurus OSIS tersebut agar pengurus OSIS tersebut dapat sukses dalam melaksanakan kegiatan kelas meeting ini. Nah, diharapkan selagi ada kami, diharapkan dengan program tersebut pengurus OSIS memiliki pengalaman dalam pelaksanaan program kerja dan dapat mandiri ketika masa penugasan mahasiswa kampus mengajar selesai. Nah, jadi kami memberikan praktek langsung kepada OSIS tersebut agar mereka nantinya tidak kembali lagi ke nol ketika kami pergi dari sini. Jadi mereka sudah mempunyai bekal, nanti mereka bisa menurunkan
bekal yang kami berikan ke adik mereka selanjutnya, seperti itu. Next. Nah, kemudian ada bantuan administrasi lainnya. Di sini bantuan administrasi lainnya ini fleksibel sebenarnya Bapak. Jadi ketika ada tugas administrasi yang memang bisa kami kerjakan dan Bapak Ibu guru butuh bantuan dari kami, maka kami akan melaksanakan program tersebut. Nah, program tersebut diantaranya adalah yang pertama itu ada pelaksanaan vaksinasi siswa tahap 1 dan 2. Jadi di SMP Negeri 2 Gemuh ini sebelum melaksanakan PTM kemarin, kami melaksanakan vaksinasi terlebih dahulu agar jalannya PTM ini dapat lancar dan juga kasus COVID-19 di sekitaran sini bisa menurun secara drastis. Nah, vaksinasi ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu untuk kelas 7, 8, dan 9. Jadi nanti sistemnya itu rolling, Bapak. Jadi semisal tahap 1 itu untuk kelas 7 dan sebagian kelas 8, untuk tahap 2-nya, untuk hari keduanya itu hari kelas 8,5 dan juga kelas 9. Seperti itu. Kemudian di sini juga vaksinasi 2 kali. Untuk yang kedua ini juga sudah terlaksana belum lama ini, Bapak. Jadi alhamdulillah untuk siswa-siswi di SMP 2 Gemuh ini dalam pelaksanaan PTM mereka sudah paling tidak sudah aman karena sudah melaksanakan vaksinasi sebanyak 2 kali. Kemudian ada pencatatan buku induk siswa. Ini dilakukan karena ada TU yang membutuhkan bantuan dari siswa. Nah, pencatatan buku induk siswa ini juga menjadi latar belakang kenapa kami membentuk proker Sikamu, Bapak. Jadi sistem informasi akademik itu diharapkan nantinya ketika sistem itu sudah jadi, maka pencatatan buku secara manual seperti ini bisa hilang. Semua pencatatan akan dilaksanakan secara online melalui sistem tersebut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pemotretan foto kartu pelajar. Nah, ini dilaksanakan juga belum lama ini karena siswa-siswi di sini tuh belum memiliki kartu pelajar, Bapak. Jadi ketika kemarin kami ingin mengikutkan siswa-siswi di sini untuk mengikuti lomba, masih kesusahan karena persyaratan salah satunya yaitu mencantumkan kartu pelajar. Nah, sementara di sini belum ada. Jadi nanti setiap kali ada perlombaan, maka harus membuatkan surat tugas dari kepala sekolah, seperti itu. Kemudian ada penerapan protokol kesehatan, cek suhu, pendataan suhu. Nah, ini kami laksanakan setiap pagi di dekat gerbang sekolah. Jadi sebelum siswa masuk ke sekolah, kami membantu Bapak Ibu guru dalam mengecek suhu siswa-siswi dan juga mendatanya. Jadi apabila ada siswi yang suhunya di atas 37 derajat, maka kami meminta siswa-siswi tersebut untuk pulang ke rumah dan beristirahat. Nah, untuk datanya sendiri nanti akan kami tulis keterangan izin seperti itu. Jadi dari sekolah tidak menganggap dia membolos sekolah. Nah, sekolahan menganggap dia sebagai izin. Kemudian ada bantuan perpustakaan. Ini bantuan perpustakaan ini yaitu ikut dalam mendata buku yang ada di perpustakaan. Jadi kami mencatat nomor-nomor buku tersebut, kemudian ikut membersihkan perpustakaan agar siswa-siswi di sini juga merasa nyaman ketika membaca buku mereka. Nah, dalam prakteknya di perpustakaan ini kami juga ikut menjaga protokol kesehatan dari anak-anak siswa-siswi di sini, Bapak. Jadi apabila nanti ada siswa-siswi ketika membaca buku seperti melepas masker, ada yang berkerumun, maka kami yang bertugas untuk mengingatkan mereka agar mereka kembali tertib protokol kesehatan. Seperti itu. Kemudian yang keenam ada pelaksanaan HUT SMPN 2 Gemuh. Ini untuk HUT sendiri sudah terlaksana pada bulan Agustus kemarin.
untuk pelaksanaan sendiri ada jalan sehat, kemudian ada pembagian door prize, dan juga pembagian hadiah lomba ketika 17 Agustus yang lalu. Seperti itu. Kemudian ini ada yang belum dicantumkan, yaitu yang nomor 7 itu yang seperti tadi. Sudah ting. Next. Nah, mungkin itu saja untuk proker non akademik dari kami, Bapak. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Mbak Laila. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Sukma Maulana Hakim yang telah memaparkan materi kita sebelumnya, yaitu program-program yang non-akademik. Sekarang adalah sesi kita tanya jawab, Bapak. Dari materi tadi, dari yang disampaikan oleh Mas Atala, Mbak Intan, dan Mas Sukma, apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak, tentang apa itu KM atau program kita yang ada selama kita di sini? Ya. Monggo, Bapak. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Intan, kemudian Mas Sukma dan Mas Atala yang telah menyampaikan program-programnya yang kalau kita perhatikan itu sangat menarik sekali karena di sini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menarik kegiatan siswa dalam, terutama dalam pembelajaran, dalam akademik maupun non akademik, karena program-programnya sangat menarik sekali. Kemudian sebelum kami melanjutkan ke pertanyaan, Mbak, kami perlu tahu dulu nanti untuk jadwal di sekolah kami itu mulainya kapan, Mbak? Oke. Itu dulu. Oh, berarti ini ya, Pak. Kalau perluasan ini tuh kita dipersiapkan untuk memberitahu atau gimana ya, ancer-ancer buat sekolah yang akan berdampak ini, Pak. Seperti contohnya SMP 1 Pemalang ini, kita itu kita ditugaskan untuk memberitahu dulu buat KM3 selanjutnya, Pak, karena KM2 ini mungkin akan ada tambahan lagi di KM3 nanti, yaitu SMP-SMP yang diperluas, seperti itu. Untuk bulannya mungkin di awal tahun besok, Pak, karena KM3 ini baru memasuki pendaftaran. Mahasiswanya itu sedang mendaftar KM3. Itu. Berarti ada kemungkinan sekolah kami masuknya ke KM3-nya, Mbak? Iya, betul, Pak, seperti itu. Oke, karena begini, Mbak, tadi setelah kami amati, yang kami khawatirkan itu kalau kegiatannya di bulan Desember ini, tapi tidak ya, Mbak ya? Oke, Pak. Ya, sebab kalau di bulan Desember ini, kalau di bulan Desember ini nanti kita akan mengatur dengan kegiatan-kegiatan ujian siswa, okay. Kemudian nanti juga setelah ujian seperti biasanya nanti akan ada libur, libur sekolah. Nah, itu tadi kami sempat khawatir barangkali nanti kegiatan ini berbenturan dengan liburan tadi, Mbak. Tapi kalau memang di penjadwalannya dimulai untuk bulan Januari atau tahun pelajaran yang baru atau semester 2, ya mudah-mudahan, dan kami juga sangat senang karena nanti kegiatannya bisa membantu. Berarti di bulan Januari ya, Mbak ya? Soalnya kita tuh apa ya, Pak, untuk memberitahu sekolah-sekolah yang akan dimasuki KM3. Seperti contohnya kita yang ada di sini itu dulunya SMP ini nggak tahu KM itu apa sih gitu. Ini mahasiswanya ngapain toh di sini aja tuh ngapain gitu. Apakah sama dengan PPL atau PLP yang biasanya dilakukan oleh univ-univ lain gitu. Seperti itu, Pak. Iya, Mbak, di awal kami sempat membaca dan mengira ini kok kegiatannya
mengarah seperti PPL maupun KN ya Mbak, karena kita juga pernah melakukan itu. Ternyata ya lebih dari itu ya. Sangat menarik sekali lah nanti kaitannya dengan kondisi yang sedang pandemi seperti ini. Memang kita perlu sistem pembelajaran yang menarik ya. Berarti yang tahu persis kegiatan untuk M3 itu kita menanyakannya ke siapa nih? Dari universitas. Soal apanya ya Pak? Soal jadwalnya Mbak. Jadwal kegiatan di sekolah jadwalnya. Nggih. Jadwalnya bisa ada di website sih Pak kalau sudah di-share. Tapi kalau sekarang ini kita baru tahu pembukaan pendaftaran KM3 Pak. Berarti bukan dalam waktu ini ya Mbak? Bukan di bulan Desember ini Mbak? Bukan Pak. Jadi di awal-awal tahun besok. Oke. Ya, terima kasih. Itu yang saya di awal semester. Iya. Ini valid ya Mbak ya? Infonya valid? Iya, insya Allah valid Pak. Oke, itu dulu yang kami tanyakan Mbak. Oke, baik Pak. Maaf ya Bang ya. Mohon maaf untuk para penyaji tadi ya. Ada Mas Arna, ada Mas Sukma dan Mbak Intan. Mohon sekolah kami dikirim filenya ya, file tentang program-program tadi yang disampaikan ya. Itu ada bisa panjenengan kirim ke WA saya saja lah. Okay. Karena kami tadi mengikutinya terlalu cepat nih, jadi kurang tercover semuanya. Gitu. Kalau bisa file itu kami bisa mendapatkan matur nuwun. Baik, Pak. Kami perlu file itu. Nanti akan dikirimkan. Oke, matur nuwun nggih. Kita dulu nggih, Mbak nggih. Apakah cukup seperti itu Pak? Ada pertanyaan lain mungkin atau dari yang gabung Bu Ani atau yang lain ingin bertanya? Ini Mbak, sedikit mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Mas Atta Bang ya, yang mengenai Oke, tentang apa itu kamu mengajar gitu Pak? AKM mengajar dan AKM Kami sedikit menanyakan tentang ini Mas. Mas Atta nggih. Tentang literasi tadi nggih. Literasi itu sendiri gambarannya gimana? Kemudian apakah literasi itu hanya untuk bidang bahasa atau untuk semua mapel? Kemudian tujuan dari literasi itu apa? Tujuan dari akhir literasi itu? Itu saja Pak. Izin menjawab Pak. Nggih, monggo. Jadi itu bukan hanya literasi Pak, tetapi digabung literasi numerasi. Jadi itu nanti mengimplementasikan literasi numerasi di setiap pembelajaran. Misal, ini ada teman saya Mbak Enggar. Nah, itu kan mengampu mapel geografi. IPS bagian geografi. Nah, itu di geografi itu ada bab membaca peta. Nah, di dalam membaca peta itu nanti bisa dimasukkan literasi numerasi, yaitu menganalisis peta tersebut. Seperti itu. Kalau di matematika ya menggunakan soal yang sudah tingkat C5 seperti itu, Bapak. Jadi tidak melulu tentang bahasa Indonesia dan matematika saja, tetapi juga bisa di mapel-mapel lainnya. Berarti literasi dan numerasi itu sebetulnya di semua mapel ya Mas ya? Betul. Itu. Ya. Kemudian tujuannya apa itu Mas? Tujuan akhirnya sendiri itu dari literasi ini? Tujuan dari literasi ini kalau setahu kami itu nanti SMP Negeri 1 Pemalang kan ditunjuk untuk mengikuti tes PISA ya Bapak, betul salah. Nah, soal-soal di tes PISA itu nanti soalnya berupa literasi numerasi seperti itu Bapak. Jadi tujuan akhirnya itu tes PISA itu nanti yang kebetulan siswanya nanti ditunjuknya secara
random Bapak. Jadi tidak dipilih berdasarkan ranking atau apa, berdasarkan pengalaman kami, tetapi seperti dikocok sembarangan, lalu tinggal random dipilih aja siswanya. Tujuan akhirnya seperti itu Bapak. Bahkan di tengah-tengah nanti bisa berganti siswa yang mengikuti tes PISA itu. Ya, itu. Ya, tadi kami juga tertariknya begitu di saat kami ikut sebagai peserta PISA. Nah, kami kan juga butuh modal untuk mengikuti PISA dengan lancar. Ini tadi program-program yang panjenengan semua sampaikan itu memang berhubungan sekali dan mengena sekali dengan kegiatan PISA itu. Ya, kami berharap mudah-mudahan ini bisa berjalan di sekolah kami. Sehingga kami bisa merasa terbantu. Amin. Amin. Ya, itu dulu yang bisa kami tanyakan. Oke, cukup Bapak seperti itu, sudah jelas atau bagaimana? Ya, itu dulu yang kami tanyakan. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain kami bisa bertanya lewat grup. Oh, besok Senin ada lagi Pak, ada 2. Senin depan. Tentang PISA. Kita membahas tentang PISA gitu. Senin depan ya. KKM. Senin depan Pak, tanggal 29 atau 29. Diharapkan gurunya atau lebih banyak lagi partisipan ya Pak. Oke, siap. Iya. Ada lagi Pak? Sudah? Itu nanti untuk yang hari Senin jadwalnya sama, maksudnya jamnya sama seperti ini. Bisa sama atau mungkin fleksibel Pak, mengikuti sekolah Bapak yang mungkin biar bisa banyak partisipan gitu. Oke. Jadi kami bisa mengusulkan jamnya gitu ya Mbak ya. Kira-kira bisanya jam berapa gitu Pak? Ngomongin dulu gitu. Oke, biar kami menyiapkan ya Mbak ya. Oke, Pak. Oke, itu dulu Mbak yang kami tanyakan. Terima kasih atas penjelasannya dan masukannya dari sumber. Oke, terima kasih Pak Ahmad dan yang lainnya yang sudah berpartisipasi dalam webinar yang pertama ini. Semoga besok kita bisa membahas lebih banyak lagi. Saya Laila undur diri dulu. Saya kembalikan kembali kepada MC yaitu Mbak Enggar. Saya persilahkan. Oke Mbak Laila, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Mbak Laila sebagai moderator telah membantu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Baik para hadirin sekalian, acara demi acara telah kita lewati dengan lancar. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Furqon dan guru Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Pemalang yang sudah menyempatkan hadir pada sesi sosialisasi dan diskusi pada pagi hari ini. Terakhir dari saya, pendidikan sejatinya bersifat dinamis, di mana kita sebagai agent of change, maka kita harus siap untuk mengendalikan setir kemudi kepada tujuan yang ingin dicapai. Saya, Enggar Setiawati, sebagai MC, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, boleh meninggalkan. Terima kasih Pak. Lanjutkan kegiatannya. Terima kasih.